Jadi orang Papua itu yang gue pelajarin itu ada dua, Papua pegunungan sama pesisir. Nah yang di tempat gue itu kebanyakan pesisir. Yang di pegunungan itu yang biasanya mesti pakai koteka. Jadi lu jangan bayangin semua orang Papua itu berkoteka kayak gitu, nggak pakai baju, berburu pakai, ya enggak kayak gitu. Mereka tetap di kota kayak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak intro gue dong yang paling lemes nggak sih? Kayak assalamualaikum yang lain kan heyo gitu-gitu. Gak harus heboh lah ya. Gak harus heboh ya, santai aja. Karena orang yang ingin mendengar omongan gue pasti yang menengah ke atas. Kalau kata Nakalbayan, dimulai dengan salam. Oke, jadi selamat datang di channel Down to Earth ID. Jadi tadi kita udah podcast pertama itu tentang ya kecanduan bermain Instagram ya, itu juga dikasih tips sama dia dan sharing perspektif. Dan kali ini kita akan membahas gitu ya dunia perkuliahan duniawi, karena ini cukup menarik buat teman-teman pasti yang pernah mengalami atau belum pernah mengalami KKN nih. Jadi lu sekilas lah awalnya tuh gimana sih lu bisa KKN dan di mana gitu? Mungkin pertama KKN itu apa kali ya? Banyak yang nggak tahu. Takutnya KKN kolusi nepotisme. Orang KKN itu kuliah kerja nyata. Nggak tahu pencetus atau enggak, tapi mungkin ya salah satu yang paling besar itu di UGM karena dia ngecakup seluruh Indonesia. Mungkin itu yang bedain KKN UGM sama yang lain. Di UGM itu lu KKN bisa kemana aja. Lu yang nentuin sendiri, lu yang bikin tim, lu yang ngajuin, lu yang bikin proposal. Intinya dari mahasiswa. Dan lu nyari dosen yang mau ngebimbing lu di KKN yang lu tuju. Mungkin pertama tuh sebenarnya orang-orang itu KKN itu adanya itu di bulan Juni. KKN itu ada di bulan Juni akhir. Tapi pembuatannya itu udah dari tahun kemarin ya mungkin. Sekitar bulan November Desember itu biasa orang udah mulai kerja. Nah, di bulan Desember itu gue ditanya sama temen gue, lu udah punya tim KKN atau belum? Gue bilang belum. Ini tahun berapa? Tahun kemarin itu 2018 ya. 2018 ya? 2019 gue KKN. Gue 2018, berarti gue ngomongin ini 2018. Akhir tahun 2018 ditanya sama temen gue kayak gitu. Gue bilang, belum. Kenapa emang? Tapi gue ada rencana mau daftar di Maluku sama Riau. Terus katanya temen gue ada yang nyari nih, tapi di Merauke. Hah? Merauke ujung Papua. Kan kaget kan gue, Maluku sama Riau aja di otakku tuh kayak udah jauh banget. Terus iya, gue coba izin ke orang tua gue. Orang tua gue bilang, nggak ada yang lebih dekat apa. Gue bilang, kapan lagi ada kesempatan ke Merauke, ada occasion apa gue bakal ke Papua gitu loh. Kerja belum tentu, liburan belum tentu mau. Mendingan kayak sekarang, ya mungkin bahasa ininya mengabdi kali ya, mengabdi. Sama gue pengen tahu sebenarnya kultur Papua asli kayak gimana kan. Terus ya udah oke. Gue diwawancara sama temen gue ini. Udah klik. Oke, gue soalnya kan pertama gini, kenapa KKN itu lo banyak wawancara. Wawancara buat nyari timnya, buat bikin proposal lah. Satu, lo bakal tinggal bareng sama dia. Jadi terutama ini buat yang jauh ya. Jangan sampai udah jauh, lu dapat temen yang nggak cocok sama lu. Makanya wawancara itu menurut gue selain diambil dari lu jurusan apa, lu bisa apa, skill yang lu punya, tapi juga kayak gue nggak pengen bete. Iyalah. Udah jauh bete, males gitu loh. Udah hidupnya susah, gitu ya. Apalagi di Papua kan, yang di otak kita tuh padang rumput, padang pasir, gersang. Sebenarnya enggak. Gue di Merauke ya. Gue kira udah keterima di Merauke, ada battle, ada berapa tim di Papua, di UGM bakal ngedanain. Tapi cuman 3 tim kalau nggak salah. 3 atau 5 tim gue lupa, yang bakal didanain per provinsi. Ya udah, gue daftar di Papua, battle proposal, akhirnya diterima. Gue didanain sama UGM, dikasih ya 100-an juta lah. Soalnya itu wajar dikasih dana segitu, satu Papua itu paling jauh. Dan buat tiketnya aja gue udah habis berapa gitu loh. 30 orang satu tim. Tapi tim gue yang berangkat itu 27 kalau nggak salah. 27, gue lupa. Tapi ini semua biaya kan digratisin ya dari UGM ya? UGM ngebantu sekiannya itu. Ya udah, UGM buat yang paling jauh ngasih sekian. Jadi sisanya mahasiswanya? Sisanya mahasiswa nyari. Baik itu dalam bentuk sponsor atau apa. Nah di battle proposal itu juga dilihat lu udah
udah apa aja nih, dana dari mana aja yang lo punya. Soalnya kan UGM nggak bisa ngebayarin semuanya kan. Soalnya kan nggak cuma tiketnya aja udah berapa, belum lagi program kerja. PPA itu udah 5 juta ke atas gitu loh ke Papua. Terus ya udah akhirnya tim gue mantep sih, yang ngurus dana usahanya lah, dana. Jadi dana tercover semua, tapi kita bayar 1,7 dulu awalnya. Tapi nanti di akhir bakal dibalikin, kayak cuman buat dana awal. Soalnya kan yang dari game itu sistemnya reimburse kan, belakangan digantinya. Yaudah, gue akhirnya ke Papua, transit di Makassar, terus langsung ke Merauke. Direct dari Makassar Merauke itu. Dan dari Merauke ke tempat gue itu nggak jauh. Tapi ini kan KKN gitu ya. Dari sebelum lu berangkat ke Papua, lu kayak dalam hati lu gimana? Wah, Papua yang kayak tadi kan gersang. Terus lu ada perspektif apa? Ini nggak apa-apa, maksud gue pengalaman gitu ya. Bukan untuk menghina suku, tapi dari perspektif lu aja sebelum datang ke Papua. Soalnya kan selama ini yang ada di otak gue itu Papua itu yang pasti daerah timur, terutama Papua kan yang ada di otak kita itu serem ya. Kayak serem lah, terpencil lah. Nah ternyata waktu gue baru sampai nggak seterpencil itu kok. Terus waktu gue ngejalanin nih, gambaran umum buat nanti aja ya, sebelum nanti gue cerita. Juga mungkin nanti bakal ada cerita serem, tapi nggak seserem itu kok. Orang asli baik banget sumpah. Baiknya sebaik itu. Ini pendapat pribadi gue. Bahasanya mungkin lebih jauh dari orang Jawa. Tapi lu kenapa memilih di Papua gitu? Ini kan lu bisa semua kota ya, semua pulau gitu. Kalau gue tuh sebenarnya gue kan daftar sama tim gue nih. Niatnya tadinya cuma ada 2 pilihan, kalau nggak ke Sulawesi ke Merauke. Soalnya kita ngikutin program dari DPL Sulawesinya juga. Sulawesi mana? Bulukumba. Bulukumba, daerah wisata. Daerah wisata atau kita ke Papua yang tujuannya bukan wisata. Ya ngabdi aja gitu. Ngabdi di daerah Papua. Kita ngikutin DPL, dosen pembimbing. Pokoknya intinya DPL itu dosen pembimbingnya lah. Dosbingnya gitu. Dosbingnya akhirnya ngambil proyekan yang di Papua. Oke, gue yang penting sama tim itu. Nanti kalau tim itu mau ke Bulukumba, ya udah gue tetap ikut gimana pun. Jadi ke Merauke ya udah, gue tetap ikut ke situ. Soalnya gue udah klik sama timnya. Yang pertama kan, yang tadi gue bilang, udah jauh. Gue pengen dapat orang yang enak, gak cuma enak secara kerja, tapi juga tinggal. Nah, lu sampai di Papua gitu. Sampai di Papua. Apa dulu yang lu lakukan, cuy? Mungkin perasaan gue dulu ya, waktu pertama kali nginjek tanah Papua, cuy. Waktu di Makassar tuh kayak masih biasa gitu. Oh, Makassar. Transit dulu? Transit dulu. Oke. Transit pesawat lagi kalau nggak salah jam 4 pagi atau jam 5. Jam 3 sampai jam 5 pagi. Pesawat dari Makassar. Pokoknya pagi gitu, atau jam 2 gitu, gue lupa. Pokoknya pagi lah. Sampai di Papua jam 8-an. Oh, waktu nginjek, anjir. Udah Merauke nih, bos. Iya lah. Gila loh, udah ujung Indonesia nih. Terus ya udah. Sampai situ tuh perasaan tuh kayak anjir, bakal ada apa ya. Dan UGM itu kan ngasih waktu tuh sekitar 6 minggu, 7 minggu, gue lupa. Pokoknya 50 hari. 50 harian ya. Dan minggu pertama itu dipakai 7 minggu berarti. Minggu pertama itu dipakai buat survei. Kan kita udah punya proposal tentang apa yang pengen kita kerjain kan. Kita ngeliat nih, aktualisasinya gimana? Bisa nggak dilakuin di sini? Saya lu punya program bikin masjid gitu. Contoh. Gila. Contohnya di daerah Kristiani, kan nggak cocok. Nggak cocok. Itu contoh doang ya, contoh program yang kayak nggak mungkin gitu loh. Nggak cocok. Terus, ya udah dikasih seminggu buat survei kayak gitu, kita udah mantepin, oh ya udah programnya kayak gini. Banyak yang dihilangin yang tadinya udah kita pengen jalanin. Apa aja sih program yang lu buat pas di Jogja ini? Gue rada lupa ya kalau yang gue di Jogja. Pokoknya banyak lah ya. Banyak banget. Pokoknya total program tuh sebenarnya tuh ada 50-an. Wah gila, oke. 50-an. Itu tapi mungkin ada yang dipecah-pecah kayak pengajaran, ada yang pengajarannya lebih banyak. Dari gue aja, gue klaster Saintek, itu Saintek itu berarti termasuk teknik, MIPA, biologi, kayak gitu-gitu. Itu total ada 16 program atau ya 12 sampai 16 program gue lupa. Itu pengajarannya aja ada berapa. Ya yang kayak gitu-gitu lah. Soalnya kan di Papua kan yang kita terkenal dengan kurangnya maju pendidikan mungkin di situ. Tapi itu nggak bisa dipungkiri emang iya. Gue sempat nanya-nanya di situ aja. Lulus, nih gue dari ini ya,
dan mahasiswa S3 yang lagi ada di UGM, namanya Pak Gori. Itu yang ngebantu kita di Merauke juga. Kebetulan dia tinggalnya di dekat desa yang tempat ini. Satu desa bahkan cuma beda RT. Itu dia bilang anak SMP-nya aja mungkin ada yang belum bisa baca. Yang asli banget. Sesegitunya. Kurang maju pendidikan kata dia. Ya udah, jadi kita banyak program pengajaran kayak gitu. Gue gara-gara ilmu komputer gue kayak pengenalan Microsoft Word kayak tapi gitu. Gini, ini kan pas lo nginjek banget Papua gitu ya. Langsung perjalanan kemana? Gue langsung ke desa yang gue tuju. Ke desa langsung tuh? Langsung ke desa. Itu berapa jam? Jadi bentar, cuman 30 menit. Berarti deket dari pusat kota dong? Gue emang dekat. Oke. Jadi gini, KKN itu kalau kata dosen gue ya, kata orang yang S3 itu cuma ada 2 kemungkinan. Lu mau dosen gue bener. Lu mau di desa atau lu di pinggir kota yang termarginalkan ibarat kata. Di Merauke itu 70% katanya pendatang. Dan emang banyak pendatang yang dari Sulawesi, dari Jawa udah banyak. Nah, di satu desa ini kan biasanya KKN tuh beda-beda desa kan. Yeah. Mungkin ada yang kadang tuh beda pulau bahkan. Yeah. Bukan beda desa lagi. Gue itu cuma di satu RT, tapi isinya orang Papua murni. Ada 4 suku. Mapi ada 2, ada Marin, pokoknya intinya ada 4 suku. Di situ di satu RT orang suku Papua asli Papua ya? Asli, orang asli Papua. Di situ benar orang asli Papua semua. Dan gue di situ ditinggal di rumah warga yang rumahnya itu rumah papan. Ada WC-nya itu dikit gitu. Lu mandi tuh airnya tuh bener dikit, soalnya itu ngambil dari sumur. Oke. Ngambil dari sumur di RT itu ya, nggak semua tempat kayak gitu. Tapi at least di RT itu gue kayak gitu, ngerasain yang kayak gitu. Jadi lu berdatang itu pembagian, lu mau tinggal di rumah siapa. Oke. Nah, jadi berdatang nih kita ke gerejanya gitu. Di situ gereja. Gerejanya pun dari papan ya. Jadi jangan mikir gereja yang gede atau gimana. Tempat main juga itu sama anak-anak situ. Nyampe situ, kita ngelihat banyak orang Papua. Itu pertama kali gue ngeliat orang Papua yang asli itu kayak anjir, gila. Gue bakal tinggal sini 50 hari, Bos. Masuk gereja, duduk, udah rada gemeteran tapi seneng gitu loh, kayak udah sampai ke tempat dan ngeliat orang-orangnya langsung. Ya nggak bisa dipungkiri, pertama kali ada di mindset gue serem lah. Maksudnya kayak, aduh ini apa yang bakal terjadi? Karena mungkin gini, serem karena dari media pun memframing orang-orang Papua tuh ya serem gitu. Iya nggak sih cuy? Gue sangat menyayangkan itu juga gitu. Padahal aslinya enggak. Bahkan mereka tuh berebut, ada anak kakeknya tinggal di rumah mereka. Asli. Sempat ada yang ibu-ibu atau bapak-bapak marah gara-gara dia nggak kedapatan anak buat tinggal di rumahnya. Di satu RT itu. Gua kira udah dibagiin tempat tinggal, oke, naruh-naruh barang. Udah mulai dengar logat-logat Papua yang kayak mama, kakak, anak. Ini at least yang gue tahu ya, lu kalau udah dipanggil anak, itu berarti lu udah dapet tanggapan yang positif dari, terutama mama-mama daerah situ yang biasa manggil anak. Itu waktu gue baru datang, ibarat kata ya langsung dipanggil anak? Iya, udah mulai dipanggil anak. Soalnya dia mungkin tahu niatan gue ya. Niatan gue kan di situ kan emang mengabdi. Dan dia kan udah di briefing loh. Udah dikasih tahu nih orang-orang yang bakal ibarat kata majuin RT inilah, yang bakal bikin banyak. Pasti mereka senang juga welcome ya. Iya, welcome. Dengan segala kekurangan mereka tetap pengen nyajin kita makan kayak gitu-gitu. Gila itu sih, salut sih. Gue baru nyampe situ, jadi gue kebetulan dapat rumah. Rumahnya itu terhubung sama satu jembatan gitu. Ada 3 rumah, gue sama temen gue. Akhirnya gue waktu baru nyampe hujan, itu akhirnya gue ngumpul di satu rumah, ngobrol-ngobrol di situ, kayak memperkenalkan diri lah, terutama ke gue nyebutnya komplek kalau di tempat gue, di komplek 3 rumah itu, memperkenalkan diri, ngobrol, dan mereka tuh ramah banget, asik diajak ngobrol. Terus itu pertama kali kayak first impression gue bagus banget sih buat orang Papua. Gue belum tahu apa-apa itu ya. Maksudnya, ya ramah banget. Gue tuh nyampe gini, di tempat gue tinggal itu mungkin kok di total ya, belasan orang, rumah papan kecil cuma ada 2 kamar. Belasan orang tinggal di situ. Rumah papan, nggak ada WC. Cuma ada tempat mandi yang dari papan, tapi nggak ada WC yang berlobang atau wastafel. Lu jangan berharap ada wastafel dari situ. Di RT gue ya. Terus gue baru nyampe tuh, kasur yang di kamar dia dipindahin ke, ini kan pintu masuk. Ada kayak ruang tamunya gitu, tapi bukan ruang tamu yang kita pikirin ya. Ruang tamunya kecil, kasurnya dipindahin ke situ cuma buat gue tidur di situ.
dikasih bantal, dikasih guling, dari segala kekurangan mereka masih bisa nyediain gue itu. Gila. Baik banget gak sih? Dipanggil anak, ngobrol dikit, memperkenalkan diri. Dianya aja tuh punya 4 anak kalau nggak salah. Punya 4 anak. Terus dia tinggal sama adiknya juga di situ. Terus gue waktu anjir gila, gue gak enak banget. Lo bayangin lo datang ke rumah yang kondisinya masih papan kayak gitu, ditawarin anak sudah makan atau belum, kayak gitu. Itu terharu banget gue waktu baru nyampe. Akhirnya ngobrol-ngobrol, udah survei selama seminggu lah. Survei itu kayak belum ada masalah. Mungkin itu kali ya first impression gue soal. Tapi untuk makanan gitu, apa sih? Gue kan nggak ngerti lah makanan Papua cuy. Apa yang disediain pertama kali makanan ke lu gitu? Kalau di tempat gue itu sebenarnya deket sungai. Pesisir dong berarti? Pesisir. Jadi orang Papua tuh yang gue pelajarin itu ada 2, Papua pegunungan sama pesisir. Nah yang di tempat gue itu kebanyakan pesisir. Yang di pegunungan itu yang biasanya mesti pakai koteka. Jadi lu jangan bayangin semua orang Papua itu berkoteka kayak gitu, nggak pakai baju, berburu pakai, enggak kayak gitu. Mereka tetap di kota kayak biasa. Cuman mereka nyari ikan juga nggak nusuk kayak gitu loh, kayak di film-film gitu. Enggak, mancing. Jadi ini pas banget, ini rumah papan gue itu. Di sebelahnya ada yang melihara buaya, coy. Ada yang melihara buaya beneran. Di belakangnya itu arah ke pelabuhan, inilah sungai lah. Sungai. Jadi ibu gue tuh sering kalau sore mancing di situ. Mancing beneran, mancing dapat ikan terus dimasak. Gue nggak bisa makan seafood. Oh nggak bisa. Gue nggak bisa makan seafood. Terus muntah gue bawanya. Tapi gue di situ gue ada target waktu gue ke Merauke. Gue pengen coba, gue at least balik bisa makan ikan. Dan bisa? Ya nggak full sih. Kalau ikan, gue di situ dikasih. Ikan apa sih? Nggak tahu ya. Lupa gue namanya. Sumpah lupa. Tapi gimana rasanya gitu? Gue di situ makan ikan bakar sih. Oke. Disediain. Jadi ada yang kebetulan ada yang berkecukupan, orang di daerah situ juga lumayan berkecukupan, dibawain ikan bakar. Jadi anaknya ulang tahun, dia nyediain seluruh makanan buat anak KKN, diundang ke rumahnya, rumah papan juga tetap. Tapi itu ada yang paling gue inget daging kanguru, tapi itu kayak bukan suatu hal yang diperjualbelikan secara bebas gitu loh. Hanya tertentu aja ya? Iya, gue nggak tahu itu dapat dari mana. Soalnya kalau gue ke pasar tuh daging rusa banyak. Tapi daging kanguru enggak. Ya udah, dia akhirnya nyediain daging kanguru dan gue cobain di situ. Yang konservatif nggak usah inilah, itu bukan gue. Yang nggak usah ini banget lah. Gue nyobain daging kanguru di situ. Enak, jujur enak banget. Menurut gue lebih enak dari kambing. Dia itu kayak daging kambing tapi lebih empuk. Enak. Terus ya udah itu sih. Minumannya kayak air putih, teh manis atau ada apa? Kalau gue nih bayangin, gue setiap pagi dibikinin teh manis coy, sama ibu rumah gue. Berapa puluh orang yang dateng kan? Iya, mungkin nggak semua rumah. Jadi kebetulan gue dapet orang-orang tuh biasanya tinggal tuh berdua. Gue tuh tinggalnya sendiri di rumah itu. Gue tuh tiap pagi dibikinin teh manis. Kadang mereka gulanya habis coy. Jadi pernah gulanya habis, dibilang, maaf ya anak, ini kurang manis, soalnya gulanya sudah habis. Gue beliin gula, gue beli makanan-makanan kayak gitu, susu buat anaknya gue beli. Soalnya nggak enak coy, maksudnya kayak sedih nggak sih lu di balik kekurangan mereka masih ngasih gue es teh manis walaupun entah itu gula atau gimana, kadang dikasih sarapan. Gila ya.